Oke, apakah sudah muncul? Sudah muncul, Mas. Sudah muncul. Oke. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya mulai, apakah suara cukup terdengar jelas, teman-teman? Terdengar jelas, Mas. Jelas, oke. Sudah, Pak. Oke, terima kasih kepada Minu Learning sudah memberikan kesempatan untuk saya ya, bisa mengisi materi HACCP dan juga GMP untuk implementasi in food and beverage industry tentunya. Oke, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Iqbal Gufran. Saya sebagai Senior Quality Assurance di PT Kalbaga Inti, atau biasa teman-teman kenal dengan merek dagang Hokben ya, teman-teman. Mungkin job description saya ada di bagian manufaktur, logistik, distribusi, GMP, ASAP, dan juga pest control management untuk di manufaktur Hokben. Sebelumnya saya pernah bekerja juga di Tekad Farm, itu di Megamendung sebagai Head of Production. Kemudian Head Quality Assurance di PT Wijaya Pangutama. Saya lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman, fokus ilmu di ilmu peternakan pengolahan hasil ternak. Sebelumnya kalau ada pertanyaan, apa bisa langsung bertanya atau di akhir sesi, Mas Arsi? Nanti akan disampaikan di link Slido, Mas, di akhir materi. Oke, Baik. oke teman-teman. Mungkin untuk di awal ya. Tadi kalau saya lihat di pretest itu ada yang udah paham dan juga dia mungkin ada masih newbie ya, katakanlah ya, untuk masalah food safety di GMP dan juga ASAP. Nah, jadi kita tuh ada beberapa tingkatan dalam food safety and management system teman-teman. Yang paling dasar itu adalah sebagai pondasi atau kita kenal dengan GMP, Good Manufacturing Practices. GMP ini juga berbanding lurus dengan ilmu 5R kalau teman-teman tahu. 5R itu adalah sebuah nilai yang dimana sebagai pondasi juga di perusahaan. 5R ini ada singkatan teman-teman. Yang pertama adalah ringkas, kemudian rapi, resik, rawat, rajin. Kita bahas lebih detail di sesi selanjutnya ya. Kemudian di tingkatan kedua itu adalah HACCP, kemudian ada ISO, dan tertinggi itu ada FSSC. Nah, apa aja sih poin penting dari GMP tersebut? ISO itu apa, HACCP itu apa, FSSC itu apa? Nah, kalau GMP itu lebih ke teknis pada saat produksi atau juga dari building dan lain-lain seperti itu. Seperti kebersihan personel, desain dan fasilitas pabrik, kemudian, sorry, kemudian pengendalian hama atau pest control, sanitasi peralatan juga penyimpanan. Nah, kalau HACCP itu lebih ke teknis prosedur penanganan produk seperti identifikasi, evaluasi produk, pengendalian bahaya atau CCP kita menyebutnya, dan juga seluruh proses dari bahan baku produk hingga produk akhir. Atau artinya kita menelusur dari awal ke akhir, dari kedatangan raw material sampai menjadi finish good atau finish product. Kalau fokus ISO itu lebih ke pencegahan bahaya dan risiko produksi penyimpanan, traceability, juga audit internal. Namun audit internalnya juga dapat dilakukan di GMP, seperti itu. Kemudian untuk FSSC 22.000 ini adalah standar internasional ya teman-teman, yang dimana sudah menjadi standar sertifikasi keamanan pangan yang lengkap dan tentu ini berbasis dari ISO juga. Jadi poin-poin dari ISO ini akan dimasukkan juga dalam FSSC 22.000. Yang mana update terbaru dari FSSC ini adalah update FSSC 22.000 versi 6. Nah, ini mungkin agak sedikit banyak ya sesi materi teman-teman. Dari tujuan utama food safety itu adalah ada 5 poin. Yang pertama, mencegah keracunan makanan, mengurangi penyebaran penyakit, mempertahankan kualitas gizi, melindungi kelompok rentan, meningkatkan kesadaran konsumen. Nah, jadi dari beberapa poin-poin ini akan kita bahas lebih detail di slide selanjutnya ya, teman-teman. Nah, langkah-langkah penerapan food safety. Ini masih intro dulu, teman. Masih di awal, biar kita kenal dulu nih apa itu food safety management. Yang pertama, membersihkan makanan dan peralatan. Di mana kalau di manufaktur ataupun di resto,
itu standar pembersihan makanan produk sudah ada standar masing-masing atau SOP masing-masing. Harus menggunakan chemical yang sesuai. Contoh itu kalau mungkin familiar teman-teman menggunakan J512 untuk di proses produksi ataupun di resto. Kemudian memisahkan makanan. Contohnya adalah memisahkan makanan yang dry dan juga basah. Ada juga makanan yang ready to eat atau ready to heat. Itu tujuannya apa untuk dipisahkan? Supaya tidak ada cross contamination produk. Karena kalau misalkan makanan yang masih setengah matang atau yang udah matang digabung, khawatirnya ada bakteri yang belum mati atau selesai proses. Dan itu bisa mengkontaminasi makanan yang sudah ready to eat, seperti itu. Kemudian ada suhu saat memasak. Kalau teman-teman tahu di sini, suhu masak itu bervarian. Dan kita juga kenal ada namanya danger zone bakteri. Kalau teman-teman tahu, danger zone bakteri itu di angka 4 derajat sampai 60 derajat. Kenapa ada danger zone ini? Karena di suhu tersebut bakteri dapat tumbuh dan berkembang. Makanya kita ada proses pemasakan dan juga pendinginan. Nah, berapa sih Kak untuk suhu memasak yang baik? Itu lebih aman dan optimal itu di atas 80 derajat untuk steam, untuk penggorengan. Atau mungkin kalau untuk yang deep fry, kalau standar di kita, kita menggunakan suhu 145 sampai 90 derajat. Kemudian ada proses pendinginan makanan. Setelah dimasak, itu ada namanya penyimpanan makanan atau pendinginan makanan. Ada beberapa contoh penyimpanan makanan. Contoh yang pertama adalah untuk barang-barang dry, seperti bombay dan juga telur. Itu bisa disimpan di suhu ruang. Berapa suhu ruang yang optimal? Kalau kita menggunakan suhu yang standar itu adalah di angka 20 sampai 27 untuk suhu dry atau gudang dry kita. Kemudian untuk suhu chiller itu angkanya di angka 0 sampai 4 derajat. Dan kalau untuk kita pembekuan atau freezer, suhu yang baik itu adalah minus 18 sampai minus 23. Itu udah sangat cukup baik karena di suhu tersebut eh kalau kita menyimpan RM atau raw material tuh bakteri dorman, tidak akan tumbuh. Dan juga kalau misalkan makanan frozen dalam kondisi par fry atau baru setengah goreng, itu juga sangat optimal untuk penyimpanan teman-teman. Jadi tidak akan ada tuh bakteri yang tumbuh di saat proses pendinginan tersebut. Nah, kita udah masuk ke materi yang pertama, itu materi GMP, Good Manufacturing Practices. Ini adalah penerapan sistem jaminan mutu dan sistem manajemen lingkungan atau penerapan cara produk pangan yang baik. Ada 4 tujuan utama dari GMP di sini yang coba saya rangkum. Yang pertama adalah meningkatkan daya saing produk olahan. Yang kedua, meningkatkan mutu produk olahan yang dihasilkan secara konsisten sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Yang ketiga, penuntun bagi produsen makanan dalam rangka meningkatkan mutu hasil produksinya. Yang keempat, menciptakan unit pengolahan yang ramah lingkungan. GMP juga diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 23 garis miring Menkes garis miring SKJI tahun 1978 tentang pedoman cara produksi makanan yang baik atau CMB. Dan juga dalam peraturan Kementerian Pertanian nomor 35 garis miring Permentan garis miring OT 140 garis miring 7 tahun 2008 tentang persyaratan dan penerapan cara pengolahan hasil pertanian asal tumbuhan yang baik atau GMP. Nah, kenapa sih GMP ini penting banget? Pertama, untuk meningkatkan daya saing produk olahan. Kalau teman-teman perhatiin ya, mungkin banyak produk-produk yang mungkin sama jenisnya, tapi kualitasnya berbeda-beda gitu. Nah, kalau misalkan produk yang baik, itu pasti memiliki GMP yang juga sangat baik, teman-teman. Itu udah sangat pasti. Kemudian meningkatkan mutu produk olahan, sehingga konsisten dan sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau teman-teman perhatiin mungkin ada makanan yang mungkin tidak konsisten cara pembuatannya atau mungkin nasi lain tidak konsisten. Contohnya adalah kalau kita beli nasi uduk di hari ini oleh di tokonya Bu Marni misalkan. Hari ini hasilnya oke. Pas kita beli lagi minggu depan kok hasilnya beda gitu. Nah, mungkin ada penerapan GMP yang berbeda nih dari nasi uduk Bu Marni ini. Entah itu mungkin dari perawatannya beda atau mungkin sanitasi yang tidak kurang bersih mungkin atau juga pengemasan primernya tidak baik. Jadi ada perbedaan hasil yang tidak konsisten seperti itu teman-teman. Nah, ini ada beberapa poin dari GMP yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama ada lingkungan sarana pengolahan, bangunan dan fasilitas pabrik, kemudian peralatan seperti apa, fasilitas dan kegiatan sanitasi, sistem pengendalian hama atau pest controlnya, hygiene karyawan, pengendalian proses, manajemen dan pengawasan,
kemudian pencatatan dan dokumentasi. Jadi ini adalah beberapa poin dari GMP yang bisa kita implementasikan dalam proses manufaktur dan juga industri. Nah, yang pertama, kita masuk ke lingkungan dan sarana pengolahan. Untuk menetapkan lokasi pabrik, perlu dipertimbangkan keadaan dan juga kondisi lingkungan. Yang pertama, kalau lokasi pabrik itu harus bebas dari pencemaran, yang mana bisa dibilang lokasi adalah steril. Yang kedua, jauh dari lokasi industri yang sudah mengalami polusi. Jadi, kalaupun ada polusi, itu diharapkan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak tergenang air atau banjir. Karena ada beberapa manufaktur, mungkin di daerah Semarang, koreksi saya kalau saya salah, manufaktur daerah Semarang itu kan di pinggir pantai, yang mana sekarang lagi musim banjir dan juga air rob masuk ke daratan Semarang. Kemudian yang keempat, jauh dari pembuangan sampah, baik sampah padat dan juga sampah cair. Mungkin di sini saya kurang satu poin, itu adalah sampah limbah atau kita menyebut dengan nama B3. Jadi ada sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah B3. Itu tempat sampahnya dipisah teman-teman. Tidak boleh jadi satu tempat. Karena sampah limbah ini dibuangnya tidak ke TPA, tapi akan dipisahkan ke tempat yang lain dan juga akan dimusnahkan setelahnya seperti itu. Kemudian jauh dari tempat pemukiman penduduk dan yang tidak terlalu padat dan kumuh. Beberapa kasus itu memang ada manufaktur, dan juga manufaktur kita pun cukup dekat dengan masyarakat. Namun kita melakukan beberapa pengendalian. Contohnya adalah kita mempunyai IPAL atau pengolahan limbah sendiri, yang mana itu tidak akan mengganggu dari bau ataupun limbah-limbah lainnya ke area warga. Jadi dipastikan kalau bis itu jauh dari pemukiman warga. Namun kalaupun tidak bisa atau mungkin sudah lama bangunannya, dipastikan bisa mengendalikan semua proses itu tidak mengganggu warga sekitar. Karena kalau misalkan warga ada komplain, mereka berhak untuk komplain karena itu juga wilayah mereka dan kalian juga hidup berdampingan dengan masyarakat. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, lingkungan. Sistem pembuangan dan limbah harus baik. Nah, tadi contoh perusahaan yang baik itu adalah memiliki sistem pengolahan limbah yang baik. Kalau mereka sudah memiliki IPAL yang cukup besar dan bisa mengolah sampah mereka sendiri, itu adalah poin sangat penting untuk lingkungan industri, teman-teman. Karena kalau misalkan mereka tidak punya limbah, yang mana mereka akan membuang limbah itu entah ke sungai atau mungkin ke daerah warga sekitar tuh sangat mengganggu lingkungan dan mereka bisa terkena pasal, saya kurang paham pasal berapa, tapi itu bisa dicatut oleh pemerintah, teman-teman. Yang kedua, saluran pembuangan air harus berjalan dengan lancar. Nah, kalau misalnya kita manufaktur itu ada beberapa plan ya, sebutkanlah ada 3 plan atau 4 plan. Plan ini masing-masing memiliki saluran sendiri yang langsung mengarah ke IPAL. Jadi tidak ada melewati pinggiran selokan yang terbuka, sehingga memunculkan bau atau aroma tidak sedap di area manufaktur itu sendiri. Dan juga pengaruh terburuknya adalah ke warga sekitar ataupun di lingkungan sekitarnya. Kemudian saranan jalan hendaknya dikeras atau diaspal. Ini wajib untuk manufaktur karena kalau misalkan di daerah manufakturnya itu masih jalan setapak atau jalan tanah, itu sangat kotor. Contoh, kita ada mobil truk dari luar membawa bahan baku. Kalau mobil truknya dari luar bersih, masuk ke area kita jalan setapak atau masih tanah wilayah pabriknya, setelah mereka keluar, itu menjadi kotor. Nah, itu juga menjadi poin sangat minus untuk perusahaan. Drainase harus baik, yang disampaikan itu memiliki salurannya sendiri. Kemudian tempat sampah terkumpul di satu tempat dan tertutup. Jadi tempat sampah itu atau tempat pembuangan akhir itu harus tertutup, tidak boleh terbuka. Kalau terbuka apa? Berhubungan dengan pest control, di mana lalat akan masuk dan juga menjadi sarang pest nantinya. Yang kedua, bangunan dan fasilitas pabrik. Bangunan ini harus menjamin bahwa pangan selama proses produksi kimia serta mudah untuk peralatan. Secara umum, hal sebagai berikut. Yang pertama, bangunan dan ruangan harus dan hygiene, jenis produk pangan dan juga urutan proses. Jadi cukup jelas dari alur prosesnya teman-teman, dari alur proses masuk, barang, kemudian loadingnya seperti apa, dan penyimpanan seperti apa. Kemudian mudah dibersihkan, mudah dan contoh, misalkan di lantai area logistik eh, itu kan pasti ada cecer daging yang datang itu kan lantai kurus sedikit pembuangan proses pada saat air sanitasi itu langsung turun ke gutter. Jadi tidak ada air menggenang di dalam area proses.
Bangunan terdiri dari ruang pokok, ruang produksi, ruang pelengkap seperti ruang admin, toilet, dan juga tempat cuci dan lain-lain. Ruang pokok dan ruang pelengkap harus terpisah. Jadi ruang office dan juga ruang dapur, kemudian toilet itu tidak dalam satu ruangan yang sama, teman-teman. Jadi ada satu petakan office sendiri. Kemudian kalau kita keluar itu ada toilet dan juga di sisi kanannya mungkin bisa sebagai pantry atau dapur. Jadi satu ruangan itu tidak boleh gabung semua, teman-teman. Kalau digabung, ya tadi ada cross contamination. Untuk ruang produksi cukup luas, tata letak ruang sesuai urutan proses dan juga sekat antara ruang bahan dan proses pengemasan. Jadi gini teman-teman maksudnya. Kalau misalkan kita ada proses penerimaan barang, proses mixing, proses steaming, dan juga proses packing. Nah, ini tidak boleh satu gedung yang sama tanpa tanpa ada sekat. Biasanya kalau di ruang steam itu dia suhunya sangat panas karena proses pemasakan. Jadi diberi sekat dan juga diberi existing exhaust fan. Jadi menyerap uap panas yang keluar sehingga ruang tersebut tetap aman, teman-teman. Nah, ini bangunan dan fasilitas pabrik. Yang pertama, desain dan konstruksi pabrik yang sesuai, konstruksi lantai, yang tadi saya bilang, kalau lantai itu misalkan direproduksi, harus sedikit miring. Tujuannya apa? Untuk memudahkan air pada saat sanitasi itu bisa langsung masuk ke gutter. Konstruksi dinding dan juga ruang pemisah. Konstruksi atap dan langit-langit. Nah, kalau atap dan langit-langit ini nih, biasa manufaktur menyesuaikan teman-teman. Ada juga yang bentuknya seperti atap rumah segitiga, ada juga yang mungkin sedikit lebih landai mungkin, dan juga ada juga yang hanya kotak saja membuat rooftop tanpa ada atap. Konstruksi pintu. Nah, pintu ini sangat berpengaruh ya, apalagi di area ruang produksi itu kita memiliki sekat. Nah, sekat ini bisa digunakan bisa menggunakan pintu dan juga dinding. Nah, pintu ini seperti apa bentuknya? Bentuk pintunya adalah harus menggunakan sliding atau pintu dorong. Tapi pada saat dibuka itu harus ditutup lagi, teman-teman. Kalau tidak dibuka, ya tadi mungkin bisa akses hama masuk atau mungkin pengaruh dari ruang produksi yang lainnya. Misalkan di area panas ini akan pindah ke ruang sebelahnya seperti itu, teman-teman. Kemudian konstruksi jendela, konstruksi penerangan, ventilasi, dan juga konstruksi gudang. Nah, ini untuk perata pengolahan. Pengolahan pertama itu harus dipilih dan mudah dibersihkan dan juga dipelihara agar tidak mencemari pangan. Untuk peralatan yang sangat bagus di area produksi itu adalah menggunakan bahan yang berbahan dasar stainless. Kenapa stainless? Nggak boleh besi atau mungkin yang silikon. Karena kalau besi itu yang pertama, dia sangat mudah dibersihkan. Tidak berkarat, dan juga jika pun ada serpian metal dari alat tersebut katakanlah rusak dan juga kena produk, itu bisa dideteksi di metal detektor, teman-teman. Jadi kita bisa mengantisipasi atau PRP di belakang sehingga tidak ada produk yang terkontaminasi dari bahan produk. Kemudian peralatan dapat disusun penempatan dalam jalur retak dan mudah teratur sehingga proses pengolahan berlangsung secara berkesinambungan dan karyawan dapat mengerjakan dengan mudah dan nyaman. Nah, ini baik lagi ke nilai 5R tadi, teman-teman. Ringkas, rapi, resik. Kalau misalkan produksi itu atau tim operator memahami dan bisa menyimpan peralatan itu di tempat-tempat yang mudah mereka ketahui dan tersusun dengan rapi, itu juga akan mempermudah proses mereka pada saat penetrasi. Peralatan dilengkapi dengan petunjuk ukuran seperti timbangan, termometer, pengukur tekanan, aliran udara, dan sebagainya. Hendaknya dikalibrasi dalam periode waktu tertentu agar data diberikan secara teliti. Jadi kalau kita bicara tentang timbangan, teman-teman, itu harus dikalibrasi. Kenapa dikalibrasi? Karena timbang itu bisa saja error. Contoh, timbangnya itu adalah timbangan 50 kilo. Kalau kita menimbang barang, itu kita memerlukan wadah dulu. Nah, wadah itu biasanya kita ter. Nah, kalau kita ter itu biasa dia tidak akan normal kalau sudah dalam waktu penggunaan kurang lebih setahun. Nah, kalau di perusahaan saya sendiri, kalibrasi itu dilakukan selama 2 kali dalam setahun atau 6 bulan 1 kali untuk memastikan alat ukur ini masih dalam standar yang sesuai. Jadi kita pada saat proses itu ketika kita menimbang bumbu atau menimbang air itu masih dalam formulasi yang sama. Sehingga itu bisa menciptakan konsistensi produk yang sesuai dengan existing kita. Kemudian adalah fasilitas dan kegiatan sanitasi. Sanitasi ini sangat penting, teman-teman, karena ini adalah cara kita untuk menjaga area proses dan juga peralatan tetap steril dan juga bersih. Eh, kita harus menjaga kebersihan ini yang meliputi yang pertama adalah suplai air yang bersih. Kalau air ini biasanya dari perusahaan manufaktur itu bekerjasama dengan PDAM.
di mana airnya sudah sangat bersih, atau kalau kita lagi menambahkan dengan proses UV, sehingga air yang masuk ke dalam area proses itu sudah sangat bersih dan terjamin kebersihannya. Dan juga kita melakukan uji swab untuk air kurang lebih dalam waktu 1 minggu 1 kali. Kemudian chemical yang digunakan harus grade. Kenapa kita nggak bisa menggunakan sembarang chemical? Contoh kita mungkin membersihin alat stainless kita dengan sabun mandi, itu tidak boleh karena itu tidak food grade. Kalau untuk dokumen food grade mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya. Tapi kalau untuk contoh yang kita gunakan itu adalah Suma J512. Mungkin teman-teman bisa searching nanti. Kemudian sarana pembuangan limbah yang tadi sudah saya sampaikan, setiap perusahaan itu harus menggunakan atau memiliki IPAL atau pengolahan limbah sendiri. Kemudian fasilitas hygiene karyawan. Wajib untuk karyawan itu melakukan hygiene atau sanitasi diri sebelum masuk ke ruang proses. Contohnya adalah tidak boleh memiliki kumis yang panjang, jenggot yang panjang, atau rambut yang panjang. Apalagi kuku. Walaupun di produksi itu kita menggunakan sarung tangan proses atau sarung produksi. Kemudian fasilitas APD yang lengkap. Perusahaan wajib memberikan kepada operator produksi itu fasilitas APD yang lengkap. Apa aja sih APD yang lengkap itu? Itu meliputi dari baju pelindung diri, atau mungkin bisa dikenal dengan wear pack ya teman-teman. Kalau misalkan mungkin area proses itu wajib menggunakan hair cap dan juga masker. Seperti itu. Nah, ini sistem pengendalian hama. Hama itu macam-macam teman-teman. Ada berupa tikus, ada berupa semut, dan juga burung ataupun lalat. Wow, Kenapa monggo. hama ini sangat penting untuk kita cegah? Nggak tahu, benar Karena tadi. kalau misalkan Mungkin di produk samping. sudah terkontaminasi oleh hama, itu masuknya ke bahaya bisa dibilang biologis karena dia mengandung membawa banyak bakteri, apalagi lalat sebagai vektor. Untuk mencegah serangan hama, pengendaliannya harus dilakukan seperti apa? Yang pertama, sanitasi yang baik untuk di area proses. Kemudian pengawasan atas barang-barang atau bahan-bahan yang masuk ke dalam pabrik. Itu ada QC incoming material. Di QC incoming ini mereka melakukan pengecekan secara detail atau bisa lakukan secara sampling sesuai AQL-nya masing-masing. Kemudian 5R dijalankan dengan sangat baik. Praktek hygiene seperti apa? Mencegah hama masuk itu dengan memberikan trap monitoring. Biasanya kalau manufaktur itu memiliki tim pest control sendiri atau menggunakan third party atau vendor. Kemudian mencegah timbulnya serangan hama. Contoh tadi saya bilang, misalkan kita memiliki tempat sampah yang tidak tertutup atau terbuka, itu akan mengundang serangga lalat masuk dan juga tikus akan resting di tempat tersebut. Apa aja sih poin-poin kalau hama itu bisa masuk? Ada 3 poin. Kenapa hama bisa masuk ke dalam area proses kita? Yang pertama, itu adalah makanan. Yang kedua adalah resting atau tempat tinggal mereka. Yang ketiga adalah lingkungan. Kalau lingkungannya itu mengundang atau membantu hama bisa masuk, seperti aksesnya terbuka, itu bisa membantu pest masuk ke dalam area produksi atau area proses. Nah, ini adalah sebuah tools teman-teman yang kita gunakan di manufaktur saya, manufaktur kami. Itu menggunakan tools FME monitoring atau failure mode and effective analysis. Di sini kita memiliki poin-poin sendiri teman-teman. Ada severity, klasifikasi, occurrence, dan juga detection. Nilai angka-angka ini didapat dari poin yang kita tetapkan sendiri masing-masing. Kalau misalkan RPN ini adalah masih di angka 245, 120 itu masih under control. Tapi tetap dilakukan monitoring. Tapi kalau misalkan nilai sudah di angka 250, itu warna akan berubah jadi merah teman-teman. Kalau merah ini artinya sangat sangat bahaya di area tersebut. Ini untuk fungsinya temuan di area, contohin teman-teman ya. Contoh itu di area get factory. Potensi di failure mode-nya ada potensi spot masuk hama di area sekitar berupa aktivitas kucing juga rodent atau tikus. Failure-nya apa? Kontaminasi secara tidak langsung pada proses produksi atau di area depan. Potensial cause-nya apa? Gate yang terbuka menjadi akses bagi kucing dan potensi populasi rodent menjadi jenis Norway red bermigrasi ke ring 2, ring 3. Nah, kalau dalam pengendalian hama itu kita ada beberapa ring, teman-teman. Atau kita menyebutnya dengan area lingkar. Ada 3 macam. Ring 1, ring 2, ring 3. Apa itu ring 3, Kak? Apa itu ring 2? Nah, ring 3 itu adalah perimeter paling luar manufaktur. Jadi kalau manufaktur itu bisa memiliki tembok terluar. Nah, itu kita menyebutnya dengan ring 3. Kemudian ada ring 2. Ring 2 ini apa? Ring 2 itu adalah bangunan area luar dan juga area luar juga area lingkungan di dalam ring 3. Contoh, di dalam ring 3 ini sudah ada bangunan, satu gedung, dan juga ada taman. Nah, area taman dan area luar gedung ini adalah ring 2, teman-teman.
Kemudian ada ring satu. Ring satu ini ada ring di area dalam bangunan. Jadi kalau misalkan temunya di area ring satu, artinya bisa kita tetapkan bahwa pes tersebut sudah masuk ke dalam area gedung dan juga berpotensi sangat besar untuk mengkontaminasi atau mengganggu area proses. Bisa jadi dia sudah resting dan sudah memiliki eh, beranak pinak di dalam area produksi. Jadi sistemnya bagaimana kita mencegah hal tersebut dengan cara mengecek apakah ada akses di bagian ring 3 dan juga ring 2-nya. Terus bagaimana untuk tikus yang sudah berada di dalam itu harus dibasmi dengan cara sweeping atau menggunakan bombing baiting. Jadi memastikan semua pes yang sudah masuk dalam area proses itu sudah dipastikan dapat mati semua. Nah, ini mesti sedikit contoh teman-teman ya di area Jakarta tahun 2024 di Dog Lab itu ada temuan tikus masuk ke dalam etalase store. eh, ini cukup ramai di kalangan teman-teman F&B ya teman-teman karena pada saat itu juga mungkin Doglab menutup store-nya dan juga harus memberikan klarifikasi bahwa hygiene pest control mereka belum maksimal seperti itu. Kemudian yang sangat parah ini di Jepang di bulan Maret 2025 masih hangat masih baru informasinya. Di restoran Gyudon Sukiya di Jepang ditemukan bahwa anak tikus itu masuk ke dalam mangkuk customer. Ini sangat fatal dan alhamdulillah mungkin di Indonesia kalau kasus sub seperti ini tidak ada. Namun yang terjadi di tahun 2024 itu ada kejadian di dog lab di area peak itu ada tikus masuk etalase. Ini membuktikan bahwa GMP mereka masih belum berjalan dengan sangat baik. Kemudian hygiene dan kesehatan karyawan. Karyawan melakukan pekerjaan kontak langsung dengan produk pangan dapat merupakan sumber cemaran baik biologis, kimia, ataupun fisika. Oleh karena itu, hajin karyawan merupakan salah satu hal sangat penting untuk menghasilkan produk pangan bermutu dan aman. Yang tadi saya bilang, produksi di area produksi itu operator wajib menggunakan APD. Contoh seperti di gambar teman-teman, ini mungkin saya ambil gambar dari AS sepertinya. Menggunakan APD lengkap, wear pack, kemudian sarung tangan, kemudian juga menggunakan masker, dan juga rambut ini tidak terlihat teman-teman, tertutup dengan hair cap mereka. Kalau rambut itu terlihat atau muncul, kita nggak tahu rambutnya akan rontok atau tidak. Kalaupun rontok, itu pasti langsung kontak ke produk. Prakteknya seperti apa teman-teman? Kebersihan karyawan dan kesehatan karyawan. Kalau kesehatan karyawan ini biasanya dari manufaktur itu memberikan medical check-up, biasanya setahun satu kali. Kemudian kebersihan karyawan. Karyawan ini dipastikan sudah kukunya pendek, tidak memiliki kumis, jenggot tidak panjang, rambut juga pendek. Kemudian habit karyawan. Habit seperti apa? Apakah mencuci tangan dengan baik sebelum masuk produksi? Di entry point, apakah ada pengecekan dari security? Ya, kemudian yang keempat ada medical check-up yang tadi saya bilang kan menggunakan APD lengkap saat masih produksi area produksi dan juga dapur. Poin-poin ini sangat penting dijalankan oleh tim manufaktur, terutama dari operator, tim group leader dan juga supervisor produksi. Kemudian pengandalan proses. Cara-caranya seperti apa? Yang pertama, menetapkan persyaratan bahan mentah yang digunakan. Yang kedua, menetapkan komposisi bahan yang digunakan atau komposisi formulasi. Yang ketiga, menetapkan cara pengolahan yang baku secara tetap. Yang keempat, menetapkan persyaratan distribusi cara transportasi yang baik dan untuk melindungi produk pangan yang didistribusikan. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan di manufaktur itu atau pengiriman ke store, itu menggunakan mobil distribusi. Mobil itu harus sesuai dengan kondisi produk. Contoh, produk yang dikirimkan adalah produk frozen. Maka mobil yang digunakan juga mobil yang memiliki pendingin. Dan suhunya pun harus sama dengan suhu penyimpanan di logistik kita. Tadi di awal saya sampaikan, untuk penyimpanan bahan frozen di freezer itu menggunakan suhu minimal minus 18 sampai minus 23. Itu range suhunya. Kalau suhunya minus 40 gimana Kak? Itu lebih bagus lagi. Minus 30 gimana? Itu lebih bagus lagi. Kemudian setiap produk yang dihasilkan hendaknya ditetapkan jenis, jumlah bahan, bahan bantu, bahan tambahan digunakan seperti apa. Ini ditetapkan dan dicatat dalam form monitoring produksi. Sehingga semuanya bisa ke-trace. Seluruh proses itu menggunakan bahan baku dengan jumlah yang sama sehingga menghasilkan produk yang konsisten. Seperti tadi yang di awal saya sampaikan. Yang kedua, bagan alir atau flowchart.
itu adalah flow proses di mana kita mengikuti atau membuat produk ini sesuai dengan flow chart yang sudah ditetapkan tadi di awal. Kemudian jenis ukuran, persyaratan kemas yang digunakan. Kalau produksi pangan itu biasa ada memiliki setidaknya dua kemasan, kemasan primer dan juga sekunder. Primer ini apa? Kemasan primer adalah kemasan yang yang bersentuhan langsung dengan produk. Contohnya adalah plastik yang mengemas produk frozen. Kemudian dikemas lagi menggunakan pengemasan sekunder menggunakan karton atau mungkin plastik yang kedua. Kalau misalkan yang pakai plastik yang kedua, kartonnya adalah pengemasan tersier atau pengemasan ketiga. Kemudian keterangan lengkap produk itu mencakup identitas. Jadi dalam satu kemasan primer itu biasanya ada catatan nama produk, tanggal produksi, kadaluarsa, dan juga nomor batch atau nomor pendaftaran produk. Seperti itu teman-teman. Contohnya, kata saya menggunakan sampel produk Hokben. Dalam pengiriman ke store itu tercatat nama produk, katakanlah egg chicken roll, tanggal produksinya tanggal 12 Desember 2025, expire tanggal sekian, dan juga ada kode batch egg chicken roll ini diproduksi di ke batch berapa dan tanggal berapa. Seperti itu contohnya. Kemudian penganiayaan proses. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal ada beberapa yang sudah saya singgung. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan penting dan tahapan kritis seperti PRP, OPRP, dan CCP. Mungkin CCP yang kita bahas di sesi kedua, yaitu sesi asap. Yang kedua, kontaminasi silang, yaitu memisahkan pengiriman produk yang frozen, yang dry, dan juga yang chiller. Ini harus dikirim dengan jenis mobil yang berbeda, tidak boleh dalam satu mobil yang sama. Kemudian penyimpanan, ini penyimpanan di logistik yang saya maksud. Memastikan suhu logistik itu sangat baik, rak penyimpanannya sangat baik, kebersihan gudang, FIFO dan FIFO. Apa itu FIFO? Apa itu FIFO? FIFO dan FIFO? Mungkin teman-teman sudah ada yang kenal, FIFO itu adalah first in, first out. Kalau FIFO, first expired, first out. Jadi ada dua metode yang bisa kita gunakan. Kalau misalkan di gudang itu, di logistik sudah ada tanggal yang mendekati expire. Dari logistik itu bisa menetapkan kebijakan bahwa barang yang mau expired ini bisa didahulukan. Nah, tapi kalau barang yang expired sudah mulai habis, kita beralih ke metode yang kedua, yaitu FIFO. Barang yang pertama kali masuk di awal sesuai urutan masing-masing, itu harus dikeluarkan pada periode selanjutnya. Kemudian transportasi ada suhu dan kebersihan box panel. Suhu box mobil ini harus sesuai dengan kondisi barang. Kalau barangnya chiller, suhu mobil juga harus sesuai 0 sampai 14 derajat. Kalau barangnya dry, yaitu bebas mobil tanpa pendingin. Kalau untuk mobil yang menggunakan barang frozen, suhu mobil pendingin juga sesuai, minus 18 sampai minus 23 untuk suhu pendinginannya. Kemudian maintain cold chain breakdown dari hulu ke hilir. Jadi dipastikan kalau memang produk ini adalah barang frozen, dipastikan pada saat pengiriman, persiapan di logistik, di anteroom, pada saat loading dock pun, itu suhunya harus stabil di suhu frozen. Seperti itu. Kemudian manajemen dan pengawasan, ini manajemen sangat baik melakukan pengawasan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam industrinya dengan tujuan mencegah terjadi penyimpangan yang mungkin terjadi selama kegiatan produksi dilakukan. Peran supervisor sangat penting untuk pengawasan di lapangan dan membantu semua kebutuhan tim yang ada di bawahnya. Jadi kalau struktur organisasi yang ada di manufaktur ataupun di store, itu ada beberapa struktur teman-teman. Yang pertama adalah level operator. Operator ini adalah ujung tombak perusahaan, yang mana mereka harus menerapkan GMP dan 5R sangat baik. Karena mereka yang bersentuhan langsung dengan produk, mereka yang melakukan proses produksi, mereka yang mengemas, mereka yang mengirim. Yang kedua adalah tim leader. Tim leader ini harus mengawasi semua operatornya bekerja dengan baik dan sesuai prosedur GMP dan SOP yang berlaku. Nah, supervisor ini biasa memiliki beberapa tim leader di bawahnya. Artinya, supervisor ini mengawasi banyak peran operator dan juga tim leadernya di dalam area produksi. Supervisor sangat penting, makanya kalau teman-teman perhatikan juga kalau udah nyari-nyari loker gitu ya, di beberapa perusahaan itu supervisor ini dibutuhkan bekerja shifting karena mereka mengawasi proses produksi sesuai shiftnya masing-masing dan juga mengawasi tim di bawahnya. Kalau misalkan supervisor itu tidak masuk ke lapangan, tidak bekerja dengan shift atau tidak mengikuti jadwal shift produksi, khawatirnya ada pengawasan yang tidak diawasi. Kalau kita bicara habit ya teman-teman,
eh, operator itu biasanya bekerja tidak maksimal kalau tidak ada mengawasi. Makanya peran manajemen dan pengawasan ini sangat penting untuk mengawasi seluruh proses di operator, tim leader berjalan dengan sangat baik. Selanjutnya ada pencatatan dan dokumentasi. Ini sangat penting karena kita dapat mengecek ketika ada trouble itu bisa diketahui di area proses yang mana. Dokumen yang sangat penting itu seperti form monitoring proses. Biasanya setiap proses itu ada form monitoring yang mencakup isinya. Contoh, proses tim. Barang ini masuk jam berapa ke proses tim. Suhu mesin steam berapa. Target suhu produknya berapa. Waktu proses tim atau pemasakan ini berapa lama. Apakah sudah sesuai atau tidak. Kalaupun tidak sesuai, dicatat di form monitoring. Standarnya adalah misalkan 15 menit, tapi aktualnya 13 menit. Itu dilakukan pencatatan dan juga nanti akan ada verifikasi tim diskusi apakah hasilnya sudah sesuai dengan existing kita atau belum, seperti itu. Kemudian ada form serah terima barang ini ke logistik, dokumentasi jika trouble di lapangan. Nah, tadi kalau misalkan ada trouble di lapangan, itu dokumentasinya biasanya tidak berupa form saja, tapi ada berupa foto dan juga kronologi yang lengkap. Kemudian ada laporan. Laporan ini biasanya dalam beberapa waktu akan dilakukan rekap. Yang pertama adalah rekap harian, kemudian mingguan, yang ketiga bulanan atau monthly, yang keempat adalah tahunan. Ini berfungsi untuk monitoring dan evaluasi proses produksi yang sudah berjalan selama setahun penuh. Yang kelima ada dokumen HACCP produk. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail di sesi selanjutnya. Oke, eh, kita sudah selesai tadi membahas GMP, teman-teman. Kemudian kita langsung ke HACCP atau ada break dulu, Mas Arsi? Halo, Langsung HCCP, Mas. Halo. langsung ya. Oke, Iya, baik. oke. Eh, Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu HACCP. Teman-teman mungkin ada yang sudah tahu ya tentang HACCP, mungkin atau yang masih baru dengar sejarahnya seperti apa sih, awal mulanya seperti apa, penggunaan HACCP ini seperti apa di industri manufaktur juga food industry seperti itu. HACCP itu dikembangkan di Amerika pada tahun 1959. Pada saat itu, ya, pihak mengembangkan adalah pihak dari Pillsbury dari US Army Nautic Research and Development Laboratorium. Karena awalnya tim dari sebutlah kita NASA ya teman-teman, kalau nggak paham mungkin. NASA ini sedang merancang bagaimana makanan yang mereka kirim ke luar angkasa itu bisa aman. Nah, makanya dari NASA di US itu membuat sebuah struktur namanya HACCP. Struktur untuk mengawasi di mana critical control point produk bisa diatasi atau diawasi teman-teman. Nah, ada 3 poin bahaya dalam HACCP. Yang pertama adalah bahaya fisika, yang kedua adalah bahaya kimia, yang ketiga adalah bahaya biologis. Bahaya fisika itu apa aja? Contohnya ada serpian kaca, tulang-tulangan, batu-batuan, ataupun metal. Metalnya bisa berasal dari biasanya dari proses produksi seperti rak stainless ataupun juga konveyor stainless. Kemudian zat kimia itu apa aja? Contohnya adalah seperti chemical sanitasi, kemudian chemical oil oil dalam mesin mesin oli itu juga dalam bahan kimia. Kemudian adalah bahaya yang ketiga adalah biologis, yaitu bahaya mikrobiologi seperti bakteri, kemudian virus itu masuk ke bahaya biologis. Nah, ketiga bahaya ini akan kita kendalikan dalam namanya CCP dalam sistem HACCP. Nah, ada tujuan kenapa HACCP ini kita berlakukan di produk-produk industri, teman-teman. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara pencegahan atau mengurangi kasus keracunan dan penyakit melalui foodborne disease. Apa aja caranya? Yang pertama adalah mengevaluasi cara produksi makanan. Yang kedua, memperbaiki cara produksi makanan. Memantau, mengevaluasi penanganan, pengolahan, dan sanitasi di produksi. Yang keempat, meningkatkan inspeksi diri atau awareness masing-masing orang yang ada di produksi ataupun di manufaktur. Kemudian,
Yang tadi, untuk meningkatkan awareness untuk semua tentang food safety. Jadi food safety ini tidak hanya untuk operator, tapi juga untuk semua orang yang bergerak di bidang food industry, teman-teman. Nah, tadi ya, untuk bagian kegunaan asap apa aja. Yang pertama ada mencegah resiko. Yang kedua, meningkatkan jaminan food safety. Yang ketiga, monitoring, cleaning, dan sanitasi unit pengolahan. Yang keempat, untuk menjaga kepercayaan konsumen. Yang kelima, mencegah pemborosan biaya produksi tentunya. Yang keenam, mencegah penarikan produk atau mock recall produk. Kalau mungkin teman-teman tahu, ada di tahun 2024, koreksi saya kalau saya salah, itu ada proses mock recall produk dari Singapura yang sudah tersebar di Indonesia. Produk ini diketahui pada saat pengujian itu mengandung bahaya biologis. Saya nggak bisa sebut nama barangnya apa, tapi barang ini pernah dilakukan mock recall besar-besaran di seluruh dunia. Tapi produksinya itu ada di Singapura kalau saya nggak salah. Nah, kita masuk ke jenis-jenis bahaya, teman-teman. Bahaya kimia. Yang pertama, sumber dari mana aja? Contoh adalah dari pestisida ataupun bahan kimia industri seperti tadi chemical pembersihan yang mungkin tercampur dalam proses produksi ataupun semacam ceceran oli dari mesin yang mengenai produk di konveyor. Untuk pengendalian seperti apa? Yang pertama adalah kita harus kontrol pemasok. Dipastikan dokumennya ada dari bahan supplier. Kemudian penggunaan, penyusutan, verifikasi, dan validasi. Mungkin di gambarnya agak berantakan teman-teman ya. Kalau kita bisa mengendalikan CCP pada bahaya kimia ini, kita bisa memastikan produk kita aman dari bahaya kimia. Nah, ini mungkin secara singkat teman-teman ya, sedikit untuk penjelasan bahaya kimia. Yang pertama adalah terbentuk secara alami, dan juga yang kedua ditambahkan secara sengaja. Contoh yang alami adalah bahan kimia dari toksin, tromboksin, toksin dari jamur dan kerang. Nah, kalau secara alami ini, kita harus mengecek secara detail di area proses. Kalau memang ada indikasi adanya temuan toksin dari jamur, kita harus menahan produksi, tidak boleh berlanjut. Dan barang ini harus di-reject. Karena ini adalah bahaya. Bahaya yang tidak boleh dilanjutkan ke proses selanjutnya, apalagi sampai ke tangan customer. Yang kedua, ditambahkan secara sengaja, tidak sengaja. Contohnya adalah bahan-bahan kimia pertanian, seperti bahan bangunan, bahan sanitasi, ataupun bahan pengawet. Contohnya apa? Ada pestisida, fungisida, pupuk, insektisida, dan juga lain-lain. Kalau misalkan sudah ditemukan bahan-bahan ini di dalam area produksi, maka produksi harus di-stop dan juga harus mereject barang tersebut. Yang kedua ada bahaya fisika. Bahaya fisika ini sangat jelas ya untuk bahaya-bahaya fisik. Contohnya apa aja? Ada logam, pecahan kaca, serpian kaca atau serpian kayu dan juga batu. Itu contoh-contoh teman-teman. Kemudian pengendalian bagi apa? Yang pertama, bisa menggunakan metal detektor untuk bahan-bahan yang stainless ataupun yang besi. Yang kedua, melakukan proses pengayakan atau penyaringan. Contoh, kalau kita menerima bahan baku terigu dari supplier, di proses manufaktur itu harus ada proses pengayakan. Semua bahan baku terigu yang diterima oleh logistik dan dikirim ke produksi harus dilakukan proses pengayakan. Untuk mengayak apa? Yang tadi benda-benda asing. Contoh adalah serpian kayu mungkin dari produksi supplier atau mungkin lebih parahnya adalah serpian kaca. Kalau kita termakan kaca itu kan bahaya, bisa memberikan luka di mulut seperti itu. Oh, dan juga ada inspeksi visual dan juga pemeliharaan. Kalau visual dan pemeliharaan ini kita bisa minta tolong atau diarahkan ke tim operator untuk mengawasi dan melihat bagaimana barang-barang ini diterima. Kalau di bagian logistik, kita memiliki tim QC incoming. QC incoming juga akan melakukan pengecekan. Namun kalau QC itu hanya melakukan sampling. Contoh dalam kedatangan 1000 bal tepung terigu, maka QC hanya melakukan sampling mungkin sekitar 50 sampai 70 sak terigu. Kalau dilakukan secara keseluruhan, itu sudah pasti akan membutuhkan waktu dan juga tidak efisien untuk tim QC tersendiri. Tapi kita melakukan pengecekan dan pengayakan secara detail 100% cek itu di area produksi, teman-teman. Seperti itu. Yang selanjutnya yang ketiga adalah bahaya biologis dalam HACCP.
Biologis itu kita familiar dengan bakteri-bakteri yang ada di food process. Contohnya adalah Salmonella, E. coli, kemudian virus itu bisa norovirus, hepatitis A, dan lain-lain. Parasit juga masuk dalam biologis. Contohnya apa? Seperti cacing pita, protozoa. Kalau cacing pita ini biasanya ada di dalam kandungan-kandungan, mohon maaf, bahan yang non halal seperti di babi atau mungkin di bangkai ikan. Pada saat pengiriman atau penerimaan di produksi, kita menemukan mungkin ikan yang sudah busuk. Kalau kita melakukan uji lab ke ikan tersebut, sangat bisa dipastikan bahan ini tidak bisa digunakan dan mengandung bakteri bahaya biologis seperti mungkin ada salmonella ataupun cacing pita di dalam ikan tersebut. Contoh dalam rantai makanan itu bisa terjadi di pencemaran silang. Kalau suhu tidak tepat, contoh pemasakan produk itu tidak di suhu 80 derajat. Misalkan proses steam itu di angka 30 derajat, di mana bakteri itu masih hidup di danger zone. Ntar di danger zone itu di angka 0 derajat, di angka 4 derajat sampai 60. Kalau proses pemasakan atau pendinginan di dalam suhu tersebut, maka bakteri masih ada. Namun kalau proses pemasakan di atas 60 derajat, itu dipastikan suhu bisa membunuh bakteri yang ada dalam produk. Tindakan seperti apa? Pemanasan masak pada suhu dan waktu tertentu. Pendinginan di suhu yang rendah, dan juga sanitasi dan hygiene, peralatan, dan juga proses produksi. Dari ketiga, dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan keamanan pangan yang sangat terjamin untuk proses yang ada dalam food industry. Nah, ini mungkin contoh bahaya mikrobiologis teman-teman ya. Di dalam daging itu ada beberapa organisme patogen seperti Salmonella, Aurelius, Enterobacter, kemudian juga ada E. coli patogenik, kemudian ada motocinogenesis, virus enter juga parasit. Kalau dalam susu dan juga produk olahannya itu ada Mycobacterium, Brucellia, Salmonella, E. coli juga monocytogenesis. Sebenarnya kalau dari mikrobiologi ini mirip-mirip teman-teman ya. Cuman di sini saya berikan contoh untuk beberapa sumber bahan makanan yang sangat berpotensi memiliki bahaya mikrobiologis. Dan juga di unggas ada juga teman-teman salmonella, hasil laut, dan juga ada ikan, kerang, udang, dan juga sayur-sayuran. Apalagi sayur-sayuran ini biasanya ada parasit yang banyak seperti di petai ataupun di sayur-sayuran seperti selada itu banyak ulat-ulat yang mungkin harus dibersihkan dulu sebelum dimasak. Seperti itu. Nah, di sini ada alergen teman-teman. Alergen ini adalah bahan yang bisa memicu alergi pada tubuh manusia. Kalau kita mengikuti aturan BPOM, ada beberapa jenis alergen, teman-teman. Yang pertama itu adalah susu, telur, ikan, dan juga bahan seafood lainnya, kerang-kerangan, kacang-kacangan, dan juga terigu. Nah, kalau misalnya kita memakan bahan-bahan alergi ini, dampaknya apa ke tubuh kita? Contohnya seperti ini. Kalau kulit itu akan ada bintik-bintik merah. Gejala yang dirasakan itu munculnya ruam, kemerahan, bental-bental, atau rasa gatal yang menyengat. Jadi pengen garuk-garuk tuh. Umumnya kalau alergen seperti ini bisa aja di kacang-kacangan ataupun di seafood umumnya. Karena kita harus melakukan konsultasi ke dokter untuk mengecek alergen apa yang kita miliki. Karena setiap orang itu beda-beda. Ada juga orang-orang yang tidak memiliki alergi sama sekali. Jadi kalau dia makan apa aja tuh fine-fine aja gitu teman-teman. Jadi nggak ada gejala yang mereka terima di dalam memakan makanan. Kemudian kalau di wajah dan mulut itu bisa ada pembengkakan lidah dan juga bibir. Terjadinya angioedema atau bengkak di bawah kulit yang bisa menyebabkan kesulitan bicara atau menelan karena lidahnya bengkak. Jadi kalau menelan makan itu sangat sulit dan juga terasa panas di lidah ini teman-teman. Yang ketiga ada gejala untuk yang di pernafasan itu ada gangguan pernafasan, nafas menjadi pendek atau sesak, sedikit berbunyi atau mengi-mengi, hidung tersumbat, dan juga ada batuk-batuk. Kemudian yang gejala cukup terlihat atau cukup bisa dirasakan oleh semua orang kalau misalkan ada makanan yang mereka makan itu ada alergi buat mereka adalah di pencernaan. Seperti muntah, diare, kram perut, itu tubuh akan berusaha mengeluarkan alergen dengan cara muntah biasanya teman-teman. Jadi muntah itu bukan sekedar muntah, muntah itu adalah bentuk defense tubuh kita untuk mencegah alergi itu berkembang dalam tubuh kita. Biasanya efek itu perutnya melilit, mual hebat, dan juga buang air secara besar-besaran. Kalau teman-teman memakan makanan yang sudah mengalami atau gejala seperti yang tadi slideshow ini
yang terlihat dan mereka rasakan, sebaiknya teman-teman langsung cek ke dokter. Jadi jangan coba-coba untuk mencoba menangani sendiri. Contoh misalnya kalian ngerasa nih gatal-gatal, kalian mungkin punya bedak Aladin gitu, langsung ditempel ke badan. Itu sebaiknya eh, jangan dulu, bisa langsung ke puskesmas atau vaskes pertama yang ada di dekat rumah teman-teman. Nah, kemudian ada juga alergen sesuai dengan US FDA atau United States Food and Drug Administration. Ini adalah standar alergen dari Amerika Serikat, teman-teman. Yang pertama, itu susu, telur, terigu, kacang-kacangan, kacang tanah, kedelai. Nah, kalau di standar Amerika, kacang-kacangannya dipisah, teman-teman. Jadi ada kacang-kacangan pohon, kacang tanah, dan juga kedelai. Kemudian ikan, kerangka berkulit, dan juga wijen. Wijen ini sebenarnya masuk dalam kategori biji-bijian kalau kita mengikuti standar alergen di BPOM. Nah, ini teman-teman, kalau kita identifikasi bahaya dari contoh adalah minyak goreng. Apa aja sih bahaya yang ada dalam minyak goreng? Kalau kita kategorikan dalam 3 kategori, itu ada 3 macam. Biologi, fisika, dan juga kimia. Bakteri biologinya, bahaya biologinya apa dari minyak goreng? Yang pertama ada bakteri patogen. Penyebabnya apa? Dari pabrik akibat peralatan manufaktur minyak goreng tersebut tidak higienis. Yang kedua adalah bahaya kimia. Mungkin ada bahan pengawet di dalam minyak goreng tersebut. Contoh apa? Bahan tambahan yang digunakan oleh pengawet minyak makanan. Kalau misalkan dari uji lab mengatakan bahwa minyak goreng ini ada bahaya kimia, maka sebaiknya kita tidak menggunakan. Tapi tetap ada dilakukan uji berkala untuk produk yang kita terima atau kita gunakan, teman-teman. Yang ketiga ada bahaya fisika dari minyak goreng. Apa aja contohnya? Ada pasir juga ampas sawit mungkin terbawa dalam proses produksinya. Dan kita temukan pada saat kita mau mengolah makanan. Jadi sebaiknya kita bisa menyaring atau sebelum kita pindahkan minyak itu ke wadah, kita lakukan proses penyaringan. Sehingga tidak ada bahaya fisika yang masuk ke dalam minyak yang sudah kita terima. Kemudian yang kedua adalah contoh dari tahapan proses penyajian. Contoh biologinya adalah bakteri patogen. Dari mana? Dari cooker atau food maker. Contohnya adalah dari bahan masakan. Seperti mungkin untuk talenan sudah berkarat, jadi tidak bisa digunakan. Banyak bakteri yang sudah ada dalam pertama masakan tersebut. Contohnya juga spatula yang berkayu. Kenapa di food industry untuk spatula kayu itu sebenarnya tidak disarankan untuk digunakan karena kalau spatula kayu itu sangat rentan untuk berjamur, apalagi disimpan di suhu ruang atau di tempat terbuka. Karena bakteri jamur itu sangat mudah tumbuh dan ada bakteri patogen yang tumbuh di spatula kayu tersebut. Yang kedua adalah bahaya kimia dari polimer, kemasan plastik yang tidak food grade. Contoh ada bahan makanan yang tidak digunakan dalam bahan plastik yang tidak food grade. Kemudian yang bahaya fisika. Bahaya fisika itu adalah bahaya debu dalam penyajian proses. Contoh, piring yang digunakan untuk penyajian ke customer itu ternyata berdebu. Tidak dilakukan cleaning dan sanitasi dahulu. Sehingga pada saat kita penyajian dan ditemukan oleh customer, ternyata piringnya berdebu. Ini juga bisa menjadi poin sangat minus untuk perusahaan tersebut sendiri. Nah, ini ada 12 langkah HACCP. Bisa teman-teman lihat ya, di sini ada cukup banyak. Mungkin nanti akan kita bahas masing-masing detailnya satu per satu. Sebentar teman-teman, saya izin minum dulu ya. Yang pertama itu ada membuat tim HACCP. Yang kedua deskripsi produk. Yang tiga tujuan penggunaannya apa? Membuat diagram alir, menetapkan diagram alir produk, melakukan analisa bahaya produk, membuat penetapan CCP atau critical control point, menetapkan batas kritis, membuat sistem pemantauan atau monitoring, membuat tindakan koreksi, melakukan verifikasi, dan juga membuat dokumentasi dan pemeliharaan catatan. Kenapa banyak banget 12 langkah HACCP? Oke, kita persingkat teman-teman ya. Kita bagi menjadi 5 langkah awal dan juga 7 langkah prinsip pelaksanaannya. 5 langkah awal itu apa aja? Yang pertama ada pembentukan asap sampai konfirmasi diagram alir. Ini lebih ke sistem. Jadi kita membuat sistem, membuat tim dulu, membuat deskripsi produk sebelum kita implementasikan ke lapangan. Kita masuk ke yang pertama, membuat tim HACCP.
Kenapa tim HACCP ini sangat penting? Karena HACCP harus dikontrol dengan sangat baik di manufaktur ataupun di food industry. Tim itu terdiri dari apa aja? Umumnya terdiri dari 3 macam bagian. Yang pertama itu ada anggota, yang kedua itu ada ketua, ada dokumen kontrol, yang ketiga ada anggota. Tugas ketua apa? Mengelola tim HACCP, memastikan pendidikan dan pelatihan untuk tim HACCP itu sendiri, bertanggung jawab untuk manajemen food safety, atau biasanya kita menyebut itu dengan FSTL, atau Food Safety Team Leader di satu perusahaan. Melaporkan ke Board of Director atau BOD tentang keefektivitasan dan kesesuaian food safety. Kemudian melakukan sosialisasi ke manajemen terkait HACCP itu berjalan, mengesahkan dokumen HACCP, dan juga membuat jadwal verifikasi sistem. Di bawah ketua ini ada 2 bagian lagi teman-teman, yaitu ada dokumen kontrol dan juga anggota. Tim dokumen kontrol seperti apa? Sangat penting, karena harus mengendalikan dokumen penunjang HACCP, mengkoordinir pelatihan food safety kepada seluruh karyawan, bukan hanya tim HACCP tapi seluruh karyawan teman-teman. Dan juga membantu ketua HACCP dalam berjalannya proses monitoring HACCP. Tim dokumen kontrol ini juga sangat berfungsi sebagai membuat dokumen HACCP itu sendiri teman-teman. Tapi dilakukan bersama-sama, bukan hanya tim dokumen kontrol, tapi didiskusikan dan dibuat bersama oleh semua tim HACCP dari ketua sampai anggota. Kemudian anggota fungsinya apa? Mengkoordinir dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan food safety di departemen masing-masing. Jadi dalam tim HACCP ini bukan hanya terdiri dari satu departemen teman-teman. Contoh ketuanya itu biasanya dari tim QA, Quality Assurance, karena kita yang menjamin produk dari hulu ke hilir. Anggotanya itu bisa terdiri dari tim QC, tim R&D, dan juga tim manufaktur. Bahkan tim PPIC pun biasanya juga terlibat dalam tim HACCP. Membantu ketua dalam hal administrasi juga mempersiapkan dokumen HACCP. Yang tadi dengan semua tim yang ada bersama-sama membuat dokumen HACCP untuk masing-masing produk. Jadi HACCP ini bukan hanya untuk satu perusahaan, satu HACCP, tidak teman-teman. Atau HACCP ini hanya untuk satu plan produksi, tidak. Tapi HACCP ini berfungsi untuk masing-masing produk. Contoh, kita membuat produk minyak goreng itu satu HACCP sendiri, membuat produk egg chicken roll itu satu HACCP sendiri, seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan contoh yang kedua untuk deskripsi produk. Apa aja deskripsi produk yang ada? Yang pertama, kita memberikan nama pada produk tersebut. Contohnya adalah mayo. Yang kedua, deskripsi produk. Mayo itu apa sih gitu? Jadi kita detailkan dalam dokumen HACCP. Mayo itu adalah saus emulsi kental yang memiliki rasa gurih, umami, contoh dijadikan saus cocol salad, produk gorengan, atau produk campuran lainnya. Itu adalah deskripsi produk untuk mayones. Kemudian ada kategori kondisi penyimpanan. Mayo ini dapat disimpan pada suhu berapa? Umumnya, mayo itu bisa disimpan di suhu ruang. Tapi untuk optimal penyimpanan dan menambah masa simpan, itu dapat disimpan di suhu chiller 1 sampai 4 derajat Celcius. Dengan catatan suhu penyimpanan itu stabil, tidak ada abnormality. Yang selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan mayo itu biasanya ukuran berapa? Di sini saya ambil contoh untuk produk mayones Sokben. Itu menggunakan pengemasan primer seal dengan ukuran 480 sampai 1000 mili. Instruksi pelabelan. Dalam kemasan mayo ini tampak ada logo mayones dan juga tampak belakang ada kandungan mayo, ada kandungan nilai gizinya teman-teman. Dan juga pengemasan distribusi. Dikemas dalam karton chiller, satu palet penyimpanan itu berisi 5 tumpuk karton. Ini untuk poin deskripsi produk. Yang kedua. Nah, yang ketiga ada tujuan penggunaan. Produk mayones ini digunakan untuk apa sih gitu? Pertama, rencana penggunaan produk itu sebagai kondimen produk yang dijual terpisah atau juga tergabung dalam satu menu biasanya kalau kita jawabin. Kemudian konsumen pengguna semua kalangan kecuali anak di bawah usia 3 tahun. Karena biasanya pencernaan anak usia 3 tahun itu belum bisa mengonsumsi mayo karena kita pernah trial dengan error, ada temuan gejala-gejala seperti sakit perut ataupun hal-hal lainnya ketika dikonsumsi oleh di bawah anak usia 3 tahun. Kemudian penyusunan diagram alir atau flow chart produksi. Dari mayo ini kita bagaimana sih cara proses pembuatannya? Di sini ada proses memulai produksi, ada penerimaan bahan baku,
pencucian bahan baku, penggilingan, pencampuran, pasteurisasi, mixing, transfer filling, kemudian pengemasan primer, pengemasan sekunder, metal detektor, cek wire, kemudian penyusunan di palet, transfer ke logistik, dan juga penyimpanan chiller di logistik. Jadi contoh penyusunan diagram ini harus sesuai teman-teman. Karena ini akan digunakan oleh tim produksi saat membuat produk mayonnaise. Contoh seperti itu. Kemudian konfirmasi diagram alir. Biasanya di sini kita akan melibatkan tim QC dan juga produksi di lapangan teman-teman untuk memastikan diagram alir yang sudah kita susun itu berjalan sesuai dengan produksi yang berjalan. Contoh seperti ini teman-teman. Di sini kita lihat ada proses pencucian bahan baku baru penggilingan. Kalau misalkan diproduksi pada saat kita verifikasi, itu pada saat penerimaan bahan baku langsung ke penggilingan, tidak pencucian. Nah, maka ini harus diverifikasi dan dipastikan kembali bahwa operator atau tim produksi harus menjalankan proses produksi sesuai dengan diagram alir yang sudah dibuat oleh tim HACCP atau tim produksi seperti itu. Maka di sini tim QC dan tim supervisor produksi sangat berperan penting untuk mengawasi bagaimana diagram alir atau flowchart ini berjalan dengan maksimal di area proses. Nah, kemudian ada penetapan CCP, teman-teman. Di sini ada pohon keputusan based on FAO WHO 2023 yang paling update yang kita terima, teman-teman. Di sini kita analisa bahaya produk. Ada beberapa tahapan sebelum kita menentukan proses ini adalah CCP. Bisa kita lihat yang pertama. Pertanyaan adalah seperti ini. Dapatkah bahaya yang signifikan dikendalikan ke tingkat yang dapat diterima oleh pada langkah ini dengan program persyaratan, misal GMP? Kalau misalkan tidak bisa diterima dengan langkah GMP, maka harus masuk ke tahap kedua. Kalau misalkan iya, arti dia bukan CCP, karena dapat dikendalikan dengan GMP. Kalau misalkan tidak dapat dikendalikan dengan GMP, masuk ke tahapan yang kedua, question yang kedua. Apakah langkah-langkah pengendalian khusus untuk bias signifikan yang teridentifikasi pada langkah ini? Bisa nggak sih langkah-langkah pengendalian ini dicegah pada proses yang kedua? Kalau misalkan iya, bukan CCP. Namun, pada langkah selanjutnya harus dievaluasi menjadi CCP. Kita masuk ke proses yang ketiga. Apakah langkah selanjutnya akan mencegah atau menghilangkan bahaya signifikan yang teridentifikasi atau mengurangi ke tingkat yang bahaya dapat terima? Kalau misalkan iya, langkah selanjutnya harus CCP. Harus menjadi CCP di question ketiga. Masuk ke langkah keempat. Apakah langkah ini secara spesifik mencegah atau menghilangkan bahaya signifikan yang teridentifikasi atau mengurangi ke tingkat yang bisa diterima? Kalau misalkan iya, itu sudah pasti CCP. Bingung kan teman-teman kan? Nah, kita masuk ke studi kasus. Nah, di sini. Di sini adalah penetapan CCP yang saya tetapkan untuk produksi mayones. Di sini ada proses pasteurisasi. Kategorinya apa aja? Ada fisika, kimia, dan juga biologis. Tambahannya ada alergen dan juga radiologi. Apakah ada bahaya? Kalau kita di sini fisika tidak ada, kimia tidak ada. Namun ada bahaya biologis, yaitu potensi salmonella di proses pasteurisasi. Sumbernya dari mana teman-teman? Dari raw material ataupun juga dari mesin. Acceptable level in end product. Harus tidak ada kontaminasi biologi di akhir produk. Jadi produk ini harus aman dari bakteri salmonella dari bahan baku sampai akhir proses. Di sini ada hazard assessment. Ada 3 penilaian teman-teman. Ada probability, severity, dan juga risk atau bahaya. Nah, di sini kita lihat di pojok kiri bawah ada tabel hazard assessment. Kalau misalkan bahaya probability, kemungkinannya sangat tinggi, maka kita beri kode H atau high. Severity-nya, kalau misalkan sangat high juga, kita isi juga di high. Artinya sangat tinggi untuk kemungkinan severity-nya. Apakah bahaya?
Ya, karena semua dua-duanya penilaian dari hazard assessment-nya adalah dua-duanya high. Itu sudah pasti sangat beresiko atau sangat bahaya. Kontrol kontrol measure-nya di mana? Di verifikasi suhu pasteurisasi. Kalau suhu pasteurisasi itu tercapai atau sesuai dengan standar diagram Ayler yang kita sesuaikan, harusnya aman. Namun, kalau tidak dapat dikontrol atau misalkan trouble di mesin, tadi di sini sumber dari mesin, mesin tidak dapat mencapai suhu pasteurisasi. Sudah dapat dipastikan bahwa potensi salmonella ini akan ada karena kalau misalkan suhu pasteurnya tidak tercapai, maka salmonella pun ada. Di sini kita tetapkan sebagai CCP 1 atau critical control point yang pertama. Ini adalah CCP yang pertama dalam proses diagram alir mayones. Yang kedua, proses metal detektor. Di mana bahayanya kategorinya di fisik, benda asing, metal atau bahan stainless yang tercemar ke dalam produk mayones. Sumber dari mana? Dari raw material, bisa jadi. Yang kedua, dari proses. Prosesnya apa? Karena proses kita menggunakan mesin. Semua mesin itu menggunakan stainless. Tidak boleh ada menggunakan bahan plastik. Kenapa plastik nggak boleh? Karena kalau bahannya plastik, tidak dapat didetek oleh metal detektor kalau ada terjadi kontaminasi atau serpian bahan plastik ini masuk dalam proses produksi. Acceptable acceptable levelnya di mana? Harus tidak ada kontaminasi benda asing jenis apapun, mau itu plastik, mau itu stainless, mau itu pun kaca, kayu nggak boleh ada. Di hazard assessment-nya pun kemungkinannya sangat tinggi karena kita eh, lebih baik memastikan bahwa potensi itu ada sangat tinggi sehingga kita memastikan bahaya ini dapat dikontrol oleh kita sendiri. Bagaimana kontrol measure-nya? Harus menggunakan verifikasi metal detektor, menggunakan test piece. Biasanya test piece itu beberapa sampel, ada yang 3 mili, 5 mili, 1 mili. Semakin kecil test piece yang digunakan itu semakin baik karena dapat mendetek eh, kalaupun ada metal yang kecil itu dapat didetek oleh metal detektor. Seperti ini teman-teman ya. Nah, tadi ini untuk note yang BCP itu apa, NI itu apa di dalam pojok kanan bawah teman-teman. Nah, kalau misalkan dia tidak CCP bagaimana Kak? Contoh di pasteurisasi premix. Ini dapat dicegah dengan cara pengecekan visual sebelum proses, penuakan bumbu premix ke bin, dan juga penggunaan APD. Jadi ini masih dapat dikontrol oleh operator dan juga tim produksi di lapangan ataupun nanti kru di store. Sehingga kalau misalkan didapat dicegah di pertama, maka itu masuknya PRP. Kalau untuk kesalahan bumbu bagaimana Kak? Kesalahan bumbu, kita ambil contoh. Itu kontrol measure-nya di area mesin. Tidak ada kontaminasi biologi di produksi akhir karena hanya salah bumbu. Namun berpengaruh ke hasil produk akhir. Apa itu? Contoh, inkonsistensi rasa yang berbeda dengan existing yang sebelumnya. Maka di sini dapat kita tetapkan di verifikasi suhu pasteurisasi. Kenapa ini tidak bahaya? Karena ini ngaruhnya ke hasil produk, ke quality produk. Jadi ini bisa dapat dicegah dengan cara OPRP. Nah, ini mungkin untuk tabel contoh asap yang bisa saya berikan di sini ya. Yang pertama itu ada OPRP, bahaya dikendalikan seperti apa, tindakan pengendalian seperti apa, actionnya seperti apa, pemantauan atau monitoring, koreksi langsung, tindakan koreksi, tanggung jawab wewenang oleh PSI dari tim departemen mana, dokumen catatan seperti apa, verifikasi dan validasi. Tabel ini adalah langkah dari langkah dari 12 langkah HACCP yang sudah kita tetapkan di 7 langkah penetapan. Ini tadi teman-teman untuk probability seperti apa. Untuk low itu biasanya terjadi sangat rendah. Kejadian dalam waktu rentang kurang lebih 6 bulan satu kali. Kalau medium itu cukup sering atau mungkin bisa dikatakan 1 sampai 2 kali dalam 6 bulan. Kalau high itu terjadi dalam 2 kali, di atas 2 kali dalam waktu 6 bulan. Makanya kenapa CCP yang saya berikan contohnya itu kita kategorikan high karena itu mungkin terjadi di atas 2 kali dalam waktu 6 bulan. Kalau severity, tingkat bahaya dan berefek pada kesehatan. Kita kategorikan lagi dalam low, medium, dan high. Kalau low, contohnya tidak menyebabkan dampak kesehatan berbahaya bagi tubuh.
maksudnya tidak menyebabkan penyebab yang kronis apalagi kematian. Itu masih dalam kategori low. Contoh mungkin hanya tersedak atau mungkin tersedak juga kematian sih. Contoh mungkin merubah rasa atau mungkin sakit perut itu masih low. Kalau medium berisiko dalam kategori bersifat berat atau kronis jika diabetes tersebut. Contoh tadi misalkan tersedak sampai ketelan berpengaruh ke dalam pencernaan mungkin luka atau apa gitu kan. Kalau high itu dapat menyebabkan kematian jika ada bahaya tersebut. Contohnya adalah misalkan ada bahaya kimia yang masuk ke dalam reproduksi, misalkan bahan sanitasi tercampur dalam mixing adonan, kemudian dimakan oleh tim produksi atau QC pada saat sampling, itu bisa menyebabkan kematian karena bahaya kimia yang sangat berbahaya, teman-teman. Nah, ini adalah penetapan batas kritis yang tadi saya sampaikan di awal. Di tabel tadi sudah saya bahas yang di atas ya. Mungkin kita masuk ke bawah untuk tabel penetapan batas kritisnya. Untuk pasteurisasi itu dipastikan bahaya yang dikendalikan yaitu bahaya biologi, di mana kesalahan suhu dan waktu pasteurisasi premix. Tindakan pengendaliannya seperti apa? Yang pertama, pemantauan suhu setting mesin dan juga waktu pasteurisasi. Dipastikan suhu mesin itu yang disetting sudah sesuai dengan diagram alir. Kemudian, actionnya seperti apa? Pengecekan suhu dan juga dilakukan pencatatan pastinya dalam form monitoring. Pemantauannya, contoh, suhu pasteurisasi premix di mana? Di area pasteurisasi juga area mixing. Nggak mungkin dong kalian melakukan pengecekan di area penerimaan barang, itu sudah salah. Kemudian siapa yang melakukan pengecekan? Tim produksi dan tim QC bertanggung jawab untuk memonitoring produksi premix dan juga pasteurisasinya. Karena mereka adalah tim yang ada di lapangan. QC itu pasti akan melakukan pengecekan, namanya juga quality control. Mereka mengecek, mengontrol quality dari setting mesin, suhu. Suhu ini ada dua macam, suhu produk dan juga suhu mesin yang disetting. Kemudian bagaimana pengecekannya? Pengecekan pada display suhu produk pasteurisasi premix. Pengecekan ini sangat simpel teman-teman. Karena di mesin itu sudah tercantum display, itu ada setting suhu, setting waktu, dan juga parameter yang kita inginkan. Contoh kita ingin men-setting waktu 10 menit. Dipastikan proses pasteurisasi pun berjalan 10 menit. Biasanya verifikasi bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan stopwatch, ataupun kalau pengecekan suhu, kalau itu suhu kita bisa menggunakan termometer yang bisa digunakan tim QC, seperti itu. Koreksi langsung. Kalau terjadi abnormality pada proses ini, maka produk harus di hold dan dilakukan verifikasi dahulu. Hold-nya seperti apa teman-teman? Hold-nya dapat stop production atau kita melakukan proses hold setelah finish product. Tindakan koreksi seperti apa? Jika sudah di hold dan divalidasi oleh tim QC, tim QA, dan juga departemen terkait, didapatkan bahwa pada proses ini, produk ini mengandung bakteri salmonella, katakan seperti itu. Maka produk tersebut harus di reject untuk premix yang tidak standar. Tidak boleh dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kenapa kayak gitu, Kak? Itulah tujuannya kita menetapkan batas kritis. Kalau misalkan ada batas kritis yang kita teruskan sampai akhir, itu akan membuat produk kita terkontaminasi atau mengandung bahaya. Yang mana dampaknya apa? Kita bisa kehilangan kepercayaan customer. Yang kedua, produksi kita tidak akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, evaluasi besar-besaran yang akan memangkas cost production sangat besar. Lebih baik kita mereject produk di produksi daripada kita menerima customer complaint. Seperti itu, teman-teman. Tanggung jawab dan wewenangnya di mana? Oleh tim QC hingga produksi. Mereka berwenang untuk melakukan reject karena mereka sudah di training dan diberi pemahaman sebelumnya tentang flowchart, bahaya kimia, fisika, atau biologi seperti apa, proses validasi juga verifikasi seperti apa. Mereka membuat penetapan kalau misalkan ada barang yang tidak sesuai dengan standar, maka barang tersebut harus di-reject dan tidak boleh dikirim ke store, apalagi dilanjutkan kepada proses selanjutnya, teman-teman. Dokumen dan catatan. Ini sangat penting karena kita bisa tahu dari mana proses bahaya ini terjadi. Kalau misalkan dari mesin, maka kita bisa tahu nih, pada saat proses pasteurisasi, suhu tidak tercapai.
artinya penyebabnya di mesin. Kalau kita validasi pada saat diuji lab, produk ini terdapat bahaya salmonella yang aktif di uji lab, maka bahaya dari raw material atau mungkin proses sanitasi yang ada di area produksi. Seperti itu, teman-teman. Verifikasi seperti apa? Kalau kendala di mesin, kita melakukan kalibrasi mesin, pasteurisasi premix, melakukan perbaikan. Ini kita kaitannya dengan tim maintenance atau tim engineering terkait. Kemudian validasi kita mengacu pada pedoman OPRP yang pertama itu proses yang pertama, teman-teman. Nah, hari ini ya, kita bahas lagi ke proses 9 itu pemantauan. Kalau kita sudah tahu CCP dia seperti apa, kita harus melakukan pemantauan. Pemantauan sangat detail, di mana, kapan, siapa yang mengecek, bagaimana cara pengecekannya. Kemudian, tindakan koreksi. Kalau sudah ada terjadi, atau mungkin di poin ini sangat CCP, koreksi langsung seperti apa? Kita melakukan hot product yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Tindakan koreksi seperti apa? Harus di-reject, tidak boleh dilanjutkan, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang 11, verifikasi. Apakah kalibrasi mesin sudah dilakukan? Kemudian maintenance checks pada metal detector yang terjadi, yang digunakan, atau mungkin pengecekan pada unit mesin pasteurisasi yang kita gunakan juga. Kemudian uji lab untuk kebersihan mesin dan juga pasteurisasi. Setiap proses itu pasti ada uji lab berkala. Tujuannya apa? Kita untuk memastikan bahaya yang ada di produk. Kemudian yang terakhir, yang 12, yang terakhir, ada dokumentasi dan pembayaran catatan. Catatan yang harus kita pelihara selama produksi itu ada dokumen HACCP, form monitoring, tindakan perbaikan, catatan verifikasi, penyimpanan data di cloud atau data backup. Ini mungkin contoh di perusahaan kita menggunakan backup data eh, untuk HACCP, ya, teman-teman. Jadi kita juga menyimpan dokumen itu secara soft file juga hard file. Tujuannya apa? Supaya dokumen itu tidak ada kehilangan dan juga tidak ada kerusakan. Contoh misalkan kita ada kasus kebakaran di area kantor, dokumen asap kita hilang, sudah di tangan. Nah, kita masih punya backup-nya di daerah cloud atau kita penyimpanan di website kita masing-masing sepertinya. Seperti itu, teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kurangnya, mungkin atau saya terlalu cepat karena sebenarnya HACCP dan GMP ini cukup banyak dan kalau kita ringkas secara detail itu membutuhkan waktu yang kurang banyak. Tapi semoga materi yang saya berikan bisa dapat terima dengan baik oleh teman-teman. Dan juga terima kasih sudah mau mendengarkan. Saya kembalikan ke Mas Arsi. Silakan, Mas Arsi. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas materinya luar biasa mengenai HACCP and GMP implementation in beverage industry. Sekarang rekan kita akan masuk kepada sesi Q&A. Ini sudah cukup banyak pertanyaan dari rekan-rekan yang sangat antusias ya, luar biasa. Tapi kita akan coba untuk jawab satu persatu. Karena juga waktunya sebentar lagi kita akan post test juga ya. Jadi kita akan coba untuk jawab dari Kak Ani Antari Hanafi. Berarti kalau kita menggunakan produk baru, powder dari luar negeri, berarti kita harus update terus per tahun untuk masa berlaku sertifikat ekodokumen. Kami sudah bersertifikasi, tapi bahan sering berganti. Apakah ini harus kami update terus ke ke BPJPH? Terima kasih. Baik, silakan langsung boleh dijawab, Mas. Oke, mungkin yang pertama ya, dari Mbak Ani Anatari Hanafi. Kita menggunakan produk bumbu atau powder dari luar negeri. Berarti kita juga harus update tahun per tahun untuk masa berlaku sertifikatnya. Ini bisa kebijakan masing-masing, teman-teman ya. Tapi kalau untuk bahan yang berlaku, misalkan barang baru dari luar negeri, kita bisa pengecekan dokumen dan juga sertifikat produk ini sampai tahun berapa. Apakah sudah ada sertifikasi dari BPOM kita atau belum? Kalau misalkan dia kalian menggunakan bahan ini tahun 2025, tapi produk ini tersertifikat sampai tahun 2025 juga. Tahun depan kalian mau menggunakan ini. Nanti ini ngaruhnya ke mungkin ke sertifikasi kalau misalkan produk kita halal ya kita juga ngaruh ke halal. Itu harus diupdate tahun per tahun. Tujuannya apa? Untuk memastikan produk ini aman dan juga jelas penggunaan dari mana dan kapan seperti itu. Kita update ke dokumen, ya tentu saja kita update ke dokumen karena itu untuk menjadi traceability kita sendiri dan juga keamanan kita ke customer seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kita sudah bersertifikasi tapi bahan sering berganti, apakah terus update ke BPJPH? Kalau misalkan barangnya itu adalah untuk sertifikasi halal, itu harus diupdate ketika ada perubahan. Contoh,
kita menggunakan produk mayones, menggunakan powder A. Kemudian kita tahun depan kita ada inovasi bumbu premix, kita menggunakan powder B. Itu harus diupdate juga. Tidak bisa kita menggunakan barang yang sama, menggunakan dokumen yang sama untuk bahan baku yang berbeda. Itu tidak boleh seperti itu. Seperti itu Mas Arsi mungkin. Baik, terjawab ya Kak Ani ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Resi Alfarisi. Dari Kak Resi Alfarisi dari Universitas Airlangga. Bagaimana cara mengetahui produk kita setelah bagaimana cara mengetahui produk kita telah terkontaminasi, terutama kontaminasi dari bahan-bahan yang sulit terlihat mata? Silakan Mas Iqbal. Oke, bagaimana cara kita mengetahui produk kita itu telah terkontaminasi dari bahan-bahan yang sulit terlihat oleh mata. Contohnya tadi kayak seperti bakteri, patogen, ada juga salmonella. Biasanya itu ada uji lab berkala. Karena kalau misalkan bahannya patogen, itu kita tidak bisa lihat langsung ke mata kan. Dilakukan sampling, teman-teman. Samplingnya sangat penting. Yang melakukan sampling siapa? Bisa dari tim QC lab atau mungkin uji lab eksternal seperti itu, teman-teman. Uji lab ini biasanya akan berkala. Kalau dari perusahaan kita, kita melakukan uji lab ini secara berkala masing-masing batch satu sampel. Seperti itu. Dan juga barang ini kita hold. Dan juga kalau uji lab ini biasanya keluarnya dalam waktu 1 sampai 2 hari. Jadi tidak membutuhkan waktu cukup lama. Sehingga di logistik pun barang-barang masih bisa FIFO dan FIFO. Kalau misalkan terjadi hasil labnya adalah misalkan produk kita positif nih, ada salmonella, maka kita harus menahan produk tersebut tidak boleh dikirim customer. Jadi uji lab ini sangat penting untuk evaluasi proses produksi yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Mungkin Mas Resi ya dari Universitas Airlangga. Baik, terjawab ya Mas Resi ya. Oke, selanjutnya kita ke Kak Risha Nurhidayati. Apakah regulasi GMP saat ini sudah cukup realistis untuk kondisi UMKM atau justru perlu pendekatan bertahap yang lebih fleksibel? Silakan Mas. Oke. GMP ini tidak hanya untuk eh, industri yang berbasis manufaktur, teman-teman. UMKM pun bisa. Namun, sertifikat ini, contoh gini, kalau UMKM mereka mau sertifikasi naik jadi FSSC atau ISO mungkin. Nah, itu mereka perlu penerapan GMP lebih maksimal lagi. Kalau level UMKM, GMP dapat dilakukan secara mandiri dengan poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalkan UMKM itu hanya satu petak, katakanlah apa ya, semacam levelnya rumahan. Nah, dipastikan rumahan tersebut memiliki pembuangan sampah produksi yang baik, kemudian air yang digunakan juga bersih, sanitasi proses juga bersih. Jadi GMP itu tidak untuk manufaktur, tapi juga bisa level UMKM. Tergantung penerapan seperti apa, untuk skalanya kecil atau besar, seperti itu. Oke, baik. Dari Kak Risha cukup terjawab ya pertanyaannya, jawabannya. Oke, kita lanjut ke Kak Taufan Gamar Fadilah Harahap dari Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. Bagaimana Kak cara penentuan expired date? Apakah ada standar tiap produk Kak? Oke, ini menarik ini. Bagaimana cara menentukan expire date? Expire date itu kita biasa bekerjasama dengan tim R&D atau product research, di mana ada pengujian shelf life atau umur simpan produk. Biasanya kita itu melakukan pengujian berkala. Contoh untuk mayones itu kita uji berkala dalam waktu kurun 1 bulan. Misalkan untuk beli spesifik itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Kalau dibutuhkan waktu lebih lama, bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Kita cek nih, misalkan di penyimpanan 4 bulan sudah ada perubahan signifikan nih. Contoh, bakteri patogen atau salmonella mulai tumbuh. Nah, artinya kita persingkat lagi nih, dan dalam minggu terakhir ini di hari keberapa gitu loh. Kita maintenance lagi, ambil sampel baru, pada saat masuki umur yang ke 4 minggu, kita cek day per day. Jadi tahu tuh bagaimana umur simpannya. Misalkan diketahui pada hari ketiga setelah 3 minggu. Artinya kan umur simpannya 3 minggu, 5 hari. Mungkin expirednya bisa dikatakan kurang lebih sekitar 25 hari seperti itu. Jadi ada pengecekan secara berkala. Enggak muluk-muluk kita misalkan penyimpanan setahun aja lah gitu. Setelah setahun baru kita goreng. Oh, nggak bisa. Tapi ada berkalanya. Step by step. Bisa minggu per minggu, atau hari per hari, atau bulan per bulan seperti itu. Sampai kita tahu di mana ada muncul bahaya biologi di produk tersebut. Seperti itu. Bagus nih pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas Kak Taufan pertanyaannya. Sudah cukup terjawab ya Kak Taufan ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Iqbal. Dan selanjutnya dari Kak Aida, manakah yang lebih penting, GMP atau HACCP? Jika terdapat tidak kesesuaian pada hasil produk yang diprioritaskan atau dan diperbaiki, yang mana dulu ya Kak, GMP atau HACCP? Terima kasih. Oke, kalau kita bicaranya level industri, dua-dua ini sangat penting. Tidak bisa didahulukan mana duluan, GMP mana asap duluan. Karena GMP ini cangkupannya cukup luas teman-teman. GMP itu lebih ke teknis building, teknik operator, dan juga teknik peralatan dan mesin. Kalau HACCP, kita fokus ke teknis di produknya. Jadi ini dua hal yang berbeda teman-teman. Makanya kalau kita bikin dari segi tiga tadi saya tampilkan di slide di materi, itu adalah GMP dulu. Karena kita sebelum memulai proses produksi, kita harus menyiapkan bangunan yang mumpuni untuk produk yang kita bikin. Seperti itu. Kalau dari GMP kita sudah sesuai, persyaratan APD sudah lengkap, peralatan itu sudah bagus, sudah hygiene sangat baik, baru kita masuk ke proses HACCP. Seperti itu. Kita siapkan nih 12 langkah HACCP tadi untuk produk yang kita bikin. Yang mana ini sangat berjalan lurus teman-teman ya. Jadi kalau GMP kita bagus, HACCP kita bagus. Tapi kalau GMP-nya bagus, HACCP-nya enggak, nanti hasil produknya juga nggak akan bagus seperti itu. Oke, baik terjawab ya Kak ya tadi ya. Selanjutnya dari Kak Francisca. Oke. Oke, tiap ganti bahan itu langsung mendaftarkan ke BPJPH. Untuk industri besar, itu hanya mendaftarkan atau dicek dari awal oleh LPH dan MUI lagi. Kalau tadi saya sudah sampai di awal juga ya, untuk kalau misalkan kita ada ganti bahan itu harus didaftarkan lagi ke BPJPH atau LPPO kalau nggak salah namanya. Itu harus didaftarkan sertifikat teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak ada perubahan bahan baku, berarti masih aman. Biasanya ini digunakan pada saat sertifikasi halal atau HAS 23.000. Kalau misalkan kita sertifikasi halal menggunakan bahan baku yang sekarang sudah oke, itu kita sudah dapat sertifikat halalnya dari pemerintah. Tapi kalau kita ada pergantian bahan baku, maka harus disertifikasi kembali karena kita menggunakan bahan baku yang berbeda. Seperti itu. Oke, baik terjawab ya Kak Francisca ya. Ya. Selanjutnya dari ada pertanyaan lagi dari Kak Risha. Apakah standar GMP di Indonesia cukup ketat untuk mencegah kontaminasi mikrobiologis atau perlu disesuaikan lagi dengan iklim tropis? Oke, apakah GMP Indonesia sudah cukup ketat untuk mencegah kontaminasi mikrobiologis atau perlu disesuaikan lagi dengan iklim tropis? Untuk standar GMP Indonesia menurut saya itu sudah sangat cukup baik, asalkan setiap setiap level orang itu bisa memahami apa itu GMP. Kadang gini teman-teman, ada GMP yang mungkin disepelekan oleh beberapa manufaktur. Mungkin mereka lebih mikir ke efisiensi dan juga efektivitas pekerjaan. Kalau mereka misalkan mereka butuh waktu cepet nih. Contoh gini, kalau misalkan kita lagi proses produksi makanan basah, kemudian kita ganti menu basah juga yang lain, cuman menu ini berbeda teman-teman. Ada proses GMP yang tidak dilakukan untuk menghemat waktu. Contoh, mereka selesai memasak saus A, itu tidak dilakukan cleaning secara detail all proses. Contoh, mereka hanya cleaning di area eh, PNS saja atau mungkin di kualinya aja. Cuma untuk area sekitar tidak dibersihkan. Mereka langsung masuk ke proses B, saus B. Nah, kalau penerapan GMP seperti itu kan tidak maksimal teman-teman ya. Jadi baik lagi ke yang menjalankan, apakah sudah bisa mengikuti GMP dengan baik atau belum. Kalau misalkan sudah dengan sangat baik, tinggal konsistensinya aja teman-teman. Kalau pendekatan ke UMKM, sebenarnya tugas kita ya sebagai yang bekerja di food industry bisa memberikan pemahaman tentang GMP seperti apa. Makanya dengan Mindo Learning mengadakan kelas yang free seperti ini bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh teman-teman UMKM kita seperti itu. Baik. Cukup terjawab ya Kak Risha ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga dari kita selanjutnya kepada Kak Leoni Tanamas dari UNUD. Bagaimana cara menjadi seorang penyelia halal dan apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat penyelia halal? Silakan Mas Iqbal. Oke, penyelia halal ini cukup mungkin ini beda sisi kayaknya, ya, tapi mungkin saya kasih insight dikit aja. Kalau penyelia halal itu ada sertifikasi sendiri teman-teman. Itu dari kalau nggak salah dari tim HAS 23.000 juga. Yang pasti kalau penyelia halal itu yang pertama adalah seorang muslim. Yang kedua
harus mengikuti pelatihan. Kalau nggak salah pelatihan itu kurang lebih bisa 5 hari. Dan itu juga pastinya berbayar. Namun itu diakui oleh pemerintah. Kalau sudah mendapatkan penilaian halal, biasanya orang yang mendapatkan sertifikat penilaian halal adalah itu menjadi ketua halal di perusahaan tersebut. Nah, kebetulan saya tergabung dalam tim halal, namun bukan ketuanya, karena saya juga belum mendapatkan sertifikasi penilaian halal. Karena itu cukup prosesnya cukup bisa dibilang cukup rumit dan juga signifikan. Namun untuk teman-teman yang bisa fokus ke bagian halal, saran saya boleh ambil sertifikasi penilaian halal. Seperti itu mungkin. Oke, terjawab ya Kak Leoni ya. Mohon konfirmasinya ya. Oke, selanjutnya dari ini cukup banyak ya pertanyaannya dari. Wah, banyak Oke, banget kita ini. dari kita akan jawab dulu dari pertanyaan Kak Syarifah Tashara dari UNJ. Hmm? Apabila ditemukan kasus bahan baku yang digunakan perusahaan bermasalah seperti pemalsuan sertifikat halal, gelatin sapi ternyata berasal dari babi. Lalu tindakan apa yang harus dilakukan perusahaan? Apakah produk yang sudah didistribusikan perlu ditarik kembali dan harus disertifikasi halal ulang? Silakan Mas Iqbal. Oke, benar banget. Kalau misalkan terindikasi ada bahan yang mengandung non halal ya, kemudian itu ada terjadi pemalsuan. Yang pertama, kita sebagai tim F&B harus melakukan mock recall atau penerikan produk, karena produk tersebut eh, tidak bisa dikonsumsi oleh semua orang, kecuali memang pasarnya mereka adalah untuk orang-orang yang non Muslim gitu ya, katakan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kayak gini, itu urusannya sama polisi. Karena kita melaporkan bahwa supplier kita melakukan pemalsuan dokumen. Tapi kita sebagai perusahaan wajib melakukan recall dan juga memberikan klarifikasi. Tapi ini sangat berdampak buruk untuk perusahaan tersebut. Faktor yang terjadi itu pertama gini. Kalau misalnya kita mau recall, pasti orang-orang berpikir, oh produk ini bermasalah nih. Yang kedua, potensi kontaminasi ke area peralatan di manufaktur kita. Contoh, misalnya kita menggunakan bumbu yang berbahan gelatin. Kita masukin ke dalam mesin mixing kita. Mesin mixing kita itu sudah pasti terkontaminasi bahan najis atau bahan non halal. Maka ada proses pensucian juga untuk mesin tersebut. Kalau misalkan mesin tersebut digunakan untuk mixing bahan yang lain, artinya produk yang lain pun harus ditarik. Karena biasa mesin itu tidak digunakan untuk satu macam produk, tapi bisa beberapa macam. Jadi dampaknya sangat panjang dan sangat besar, teman-teman. Sebaiknya kalau gitu mending harus di mock recall, kemudian traceability, barangnya dikirim kemana, barangnya apa aja, dikirimnya kapan, berapa jumlah produk yang ditarik, itu harus sesuai dengan produk yang diproduksi. Seperti itu. Oke, terjawab ya Kak Syarifah ya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir ya rekan-rekan sebelum kita masuk ke post-test karena sebentar lagi kita akan masuk ke post-test dari Kak Aida Tuzuhro Salsabila dari Unimus. Apakah ada maksimal menu untuk sertifikat self-declare? Karena saya punya usaha catering UMKM yang menunya bisa lebih dari 10 menu. Silakan Kalau dijawab. ini bisa berapapun, semakin banyak self declare yang kalian miliki, itu semakin bagus untuk perusahaan kalian ataupun UMKM kalian, karena itu bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga memastikan bahwa produk kalian itu aman. Itu juga bisa menjadi apa ya, semacam semacam marketing kalian kalau produk yang kalian itu sudah pasti aman gitu loh, sudah tersertifikasi, sudah pasti bagus GMP-nya seperti itu. Jadi itu sangat bagus, bisa berapapun kok, bisa lebih dari Oh, satu. baik terjawab ya Kak Ai ya. Bisa berapapun Mas ya berarti ya. Ya betul, bisa berapapun, sebanyak-banyaknya kalau bisa. Oke, oke rekan-rekan sesi Q&A kita akhiri karena kita akan masuk kepada sesi post-test di mana tadi rekan-rekan sudah melaksanakan pre-test dan sayang sekali jangan khawatir rekan-rekan untuk pertanyaan yang belum terjawab silakan nanti bisa kontak Mas Iqbal melalui LinkedIn Mas ya. Ya, Oke, saya feel free kok untuk bisa kontak-kontak di LinkedIn bisa atau mungkin di email juga bisa. baik. Dan di situ rekan-rekan bisa bertanya secara luas kepada Mas Iqbal dan terima kasih Mas Iqbal atas materi dan juga tanya jawabnya luar biasa dan juga Terima terima kasih kasih. juga atas antusias rekan-rekan. Silakan Mas Iqbal untuk closing statement secara singkat terlebih dahulu Mas sebelum kita masuk ke post-test. Oke. Sebelum terima kasih untuk teman-teman sudah bisa stay di ruang ini. Dari awal ke akhir ya kita bahas banyak terkait GMP dan juga HACCP.
Mungkin ada beberapa mungkin yang belum terjawab atau mungkin belum tersampaikan dengan baik ke saya. Eh, saya terbuka open. Mungkin kalau misalkan mau diskusi di LinkedIn atau mungkin di IG saya juga bisa untuk lebih cepatnya. Harapan saya semua teman-teman mungkin yang sedang memahami GMP, HACCP atau mungkin tingkat lanjutnya bisa ke ISO atau FSSC bisa memahami GMP dan HACCP ini dulu. Karena tujuan kita adalah food safety management. Kalau makanan kita aman, itu harus didahulukan dengan proses produksi yang aman. Dari mana kita mulainya? Dari GMP dan juga HACCP. Kalau GMP kita baik, bangunan kita baik, peralatan kita bagus semuanya, insya Allah dipastikan hasil produk kita pun juga aman. Dan juga HACCP, kita bisa memastikan CCP di mana poin-poin yang harus kita awasi dengan sangat baik untuk memaksimalkan produk kita itu higienis, aman, dan sehat, layak konsumsi oleh semua customer kita. Kayak gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih kembali Mas Iqbal sudah memberikan ilmunya dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya rekan-rekan. Dan Terima silakan kasih Mas Mas, Iqbal, terima kasih. ya, silakan Mas Iqbal kalau mau nonton post-test boleh stay atau mungkin Mas Iqbal silakan bisa live jika sudah selesai. Terima kasih Mas Oke, Iqbal, sukses thank selalu you, thank you, dan thank you. sehat selalu. Terima kasih semuanya, sehat-sehat ya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Mas Iqbal. Oke, selanjutnya rekan-rekan kita sudah masuk ke sesi post-test, sudah ada 46, 48 yang sudah join. Untuk itu silakan segera bergabung rekan-rekan. Link post-test sudah dikirimkan di kolom chat box Zoom dan juga di grup WhatsApp. Silakan langsung rekan-rekan bergabung melalui link yang sudah tertera. Atau mungkin jika rekan-rekan ada yang terkendala join melalui link, silakan langsung ke Quizzes dan silakan masukkan kode yang tertera pada Quizzesnya. Nah, sembari menunggu rekan-rekan yang hadir untuk mengikuti proses, aku ingin infokan reminder sekali lagi ya. Untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan fasilitas e-certificate, materi, dan juga video rekaman pada materi hari ini dan Mindo Learning hari ini, silakan dan juga voucher pelatihan ya, silakan konfirmasi ke link berikut yang untuk pembayaran sebesar Rp69.000. Harga ini berlaku hanya selama kelas belum berlangsung. Silakan confirm melalui https://bit.ly confirm Mindlearn 2025. Dan jangan lupa untuk share kegiatan hari ini dengan tag @Mindo Education dan juga Mindo Foodtech di Instagram rekan-rekan dan juga LinkedIn ya, begitu. Oke, sudah 94 yang join. Dan untuk prosesnya kita masih sama ya, di 5 menit ya rekan-rekan untuk pengerjaannya. Dan juga ada KKM-nya nanti untuk KKM-nya dinilai 70. Untuk rekan-rekan yang belum maksimal jika tidak sampai nilai 70 nanti akan ada remedial. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan materi ini, jadi kayaknya lebih fresh ya, lebih ngelotok gitu materinya dan sepertinya sudah tidak newbie lagi ya rekan-rekan untuk pengerjaan postcase-nya. Oke, sudah 100. Silakan kita akan langsung start karena sudah masuk pukul 12. Silakan beramal untuk di start. Pengerjaan 5 menit. Selamat mengerjakan.
Oke, sudah 5 menit waktu berjalan. Silakan untuk di end, Mbak Amal. Oke, kita akan lihat hasilnya ya rekan-rekan. Dan selamat kepada Kak Verina Dau, Kak Elma, dan Kak Nabila Afkarin. Berada di top 3 untuk post-test. Luar biasa. Dan peningkatan ya rekan-rekan 71% akurasinya dan sudah banyak yang berhasil ya untuk melakukan post-testnya. Sudah gampang ya rekan-rekan ya soalnya ya. Dan terima kasih rekan-rekan sudah mengisi post-test. Untuk itu selanjutnya silakan rekan-rekan untuk mengisi absensi dan evaluasi. Linknya sudah tertera di kolom chat Zoom. Dan silakan untuk rekan-rekan mengisi absensi dan juga evaluasi sampai nanti pukul 13.00. Sekali lagi aku reminder bagi yang ingin mendapatkan fasilitas e-certificate, materi video rekaman, dan voucher pelatihan, silakan konfirmasi ke link berikut untuk membayar sebesar Rp69.000. Harga ini hanya berlaku selama kelas masih berlangsung. Silakan untuk mengakses linknya. Dan juga jangan lupa mengisi absensi evaluasi. Dan mohon untuk stay di Zoom saat pengisian absensi, dan jika sudah mengisi absensi dan evaluasi, silakan rekan-rekan untuk bisa leave. Dan juga terima kasih atas partisipasi juga keaktifan dan kehadiran rekan-rekan. Mohon maaf dan juga mohon izin dan mohon maaf apabila dari kami terdapat salah kata. Saya Muhammad Arsy Hafiz dan Mbak Amaliatul Mokaroma izin pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan dan happy weekend. Terima kasih.